Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zihan Marcella Hapsari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama yaitu ada aturan perkalian. Misalkan terdapat peristiwa atau kejadian K1, K2, K3, dan seterusnya sampai KP yang terjadi secara berkelanjutan. K1 dapat dilakukan dengan NK1 cara, K2 dapat dilakukan dengan NK1 cara, K3 dapat dilakukan dengan NK3 cara, dan seterusnya sampai KP dapat dilakukan dengan NKP cara. Maka peristiwa atau kejadian K1, K2, K3, dan seterusnya sampai KP dapat dilakukan dengan NK1 dikali NK2 dikali NK3 dikali seterusnya sampai dikali NKP cara. Berikut merupakan contoh dari aturan perkalian. Banyak bilangan genap terdiri atas 3 angka berbeda yang disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Penyelesaiannya yaitu kita dapat mengerjakannya dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam kotak. Karena terdiri atas 3 angka yang berbeda, maka kita sediakan 3 kotak seperti ini. Lalu untuk syaratnya yaitu bilangan genap. Maka seluruh bilangan genap, akhir bilangannya itu pasti genap. Nah, kita cari dari angka ke-6 angka tersebut yang merupakan bilangan genap, yaitu ada 2 dan 4. Maka kolom terakhir itu kita isi dengan 2 karena terdapat 2 kemungkinan untuk bilangan genap. Satu angka telah digunakan untuk mengisi kotak ketiga, maka untuk mengisi kotak pertama ada 5 pilihan. Kita masukkan angka 5 ke dalam kotak pertama. 2 angka telah digunakan untuk mengisi kotak ketiga dan kotak pertama. Maka untuk mengisi kotak kedua ada 4 pilihan. Nah, ini tuh seperti ini. Untuk di akhir ini, untuk kolom terakhir ini merupakan akhir dari bilangan genap tersebut. Itu terdapat 2 kemungkinan, yaitu angka 2 dan 4, karena syaratnya bilangan genap. Nah, karena harus terdiri dari 3 angka yang berbeda, maka untuk kolom pertama atau angka pertama itu terdapat 5 kemungkinan lagi, karena salah satunya sudah digunakan di kotak akhir. Dan untuk bilangan yang di tengah itu ada 4 kemungkinan dari 6 angka ini, karena 2 angka sudah digunakan di awal dan juga di akhir. Selanjutnya kita kalikan semua bilangan yang ada di kotak tersebut. Maka banyak bilangan yaitu ada 5 dikali 4 dikali 2. Banyak bilangannya tuh ada 40. Jadi banyak bilangan yang dapat disusun ada 40. Yang selanjutnya ada permutasi. Permutasi dari sekumpulan unsur yang berbeda adalah cara penyusunan unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutannya. Notasi. Sebelum ke permutasi, kita harus mengenal dulu dengan notasi faktorial, yaitu perkalian mundur. Kita dapat rumuskan dengan n faktorial, yaitu dengan tanda seru simbolnya, sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Contohnya yaitu 3 faktorial. 3 faktorial berarti sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 6. Atau misalkan 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan yang lainnya. Yang pertama itu ada permutasi R unsur yang disusun dari N unsur dengan R lebih dari 0 dan R kurang dari sama dengan N. Dapat dirumuskan dengan permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dengan R lebih besar dari 0 dan R kurang dari sama dengan N. Contohnya yaitu
Seorang petugas pemasaran mempunyai 8 macam produk yang hendak ditawarkan. Namun, ia hanya mempunyai 3 tempat untuk memajang produk-produk tersebut. Banyak susunan produk saat dipajang ada. Penyelesaiannya yaitu dari 8 produk disusun 3 produk dengan memperhatikan urutan, merupakan permasalahan permutasi. Ingat, tadi di definisi bahwa permutasi itu memperhatikan urutannya. 3 unsur dari 8 unsur yang tersedia. Berarti banyak susunan produk yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Permutasi 3 dari 8 yaitu 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial. Permutasi 3 dari 8 yaitu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Kenapa 5 faktorialnya tidak diuraikan? Kita simak, dibagi 8 dikurangi 3 merupakan 5 faktorial, maka 5 faktorial itu bisa habis bagi. Jadi kita tidak perlu menguraikannya agar lebih mempermudah dan mempersingkat pengerjaannya. Lalu permutasi 3 dari 8 yaitu 8 dikali 7 dikali 6. Permutasi 3 dari 8 yaitu 336. Jadi, banyak susunan produk yang dapat dibuat adalah 336. Yang selanjutnya yaitu permutasi N unsur yang disusun dari N unsur yang tersedia. Rumusnya yaitu permutasi N dari N yaitu sama dengan N faktorial. Contohnya, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah penyelesaiannya yaitu dari 5 bendera yang ada berarti N sama dengan 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin yaitu 5 faktorial, yaitu 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1 yaitu ada 120 cara. Jadi panitia dapat menyusun kelima bendera tersebut dengan 120 cara. Yang selanjutnya yaitu ada permutasi dari N unsur yang tersedia jika terdapat K unsur yang sama, L unsur yang sama, dan M unsur yang sama. Rumusnya yaitu P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial dengan KLM kurang dari sama dengan N. Contohnya yaitu banyak cara untuk menyusun dari kata B, A, S, SAB, ASSI adalah dari kata basa basi, banyak hurufnya yaitu ada 10. K yaitu huruf, kita misalkan huruf B itu sebagai K, terdapat 2 di dalam kata tersebut. Huruf A yaitu misalkan L, ada 3 huruf di dalam kata tersebut, dan M merupakan huruf S yaitu ada 4, dan N merupakan huruf I yaitu ada 1. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan rumus permutasi yang tadi yaitu dengan P 10,2,3,4,2 yaitu N faktorialnya yaitu 10 faktorial, K faktorialnya yaitu 2 faktorial, L-nya yaitu 3 faktorial, M-nya 4 faktorial, dan N-nya yaitu 2 faktorial. Maaf, I-nya itu 2 faktorial. Maka kita uraikan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial yaitu 2 kali 1, 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1, 4 faktorialnya kita tetap, dan 2 faktorialnya 2 kali 1 yaitu ada 1260 cara. Yang selanjutnya yaitu ada permutasi siklis yang disusun dari N unsur berbeda, yaitu T siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Contohnya yaitu dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah banyak orangnya yaitu N ada 5, maka P siklis dari 5 yaitu
5 dikurangi 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu ada 24 cara. Yang selanjutnya yaitu ada kombinasi. Kombinasi dari sekumpulan unsur yang berbeda adalah cara memilih unsur-unsur tersebut dengan tidak memperhatikan urutannya. Perbedaan permutasi dengan kombinasi itu terletak pada urutannya. Kalau permutasi itu secara terurut, memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia adalah kombinasi R dari N, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial, dengan R lebih besar dari 0 dan R kurang dari sama dengan N. Contohnya yaitu, banyak cara memilih pemain inti sebuah tim basket dari 9 orang adalah. Nah, kita lihat soal ini tidak memerlukan atau tidak memperhatikan urutannya, karena siapa saja bisa menjadi pemain basket. Penyelesaiannya yaitu, sebuah tim basket terdiri dari 5 orang, R-nya berarti 5. Banyak orang yang dapat dipilih, yaitu N, sama dengan 9. Banyak cara memilih pemain inti sebuah tim basket, yaitu dapat dengan cara kombinasi 5 dari 9, yaitu 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial, yaitu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 faktorial, yaitu 5 faktorialnya habis bagi, maka jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 faktorialnya kita uraikan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya 126 cara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.